So, kali ini gue akan merecap sebuah film kisah nyata kehidupan Elvis Presley sebagai ikon rock and roll dunia. Di video ini akan berisi spoiler, jadi bagi kalian yang gak masalah dengan spoiler, mari lanjut. Ini dia recap film Elvis. Film bermula memperkenalkan dengan seorang pria bernama Kolonel Tom Parker sekaligus narator di film ini. Dan muncullah suara pembawa acara yang mengatakan jika kolonel tadi merupakan manajer dari Elvis Presley. Namun kolonel tersebut sedang dalam keadaan kritis. Kolonel Tom Parker sebagai narator di film ini mengklaim jika dialah yang menemukan Elvis dan tanpa ada dia, Elvis Presley gak bakalan ada. Katanya dia ada cerita yang membuatnya menjadi penjahat dan tak lama kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pembawa acara yang mengatakan jika Kolonel Tom Parker merupakan manajer yang pembohong, penipu, dan menerima sebanyak 50% dari pendapatan Elvis untuk digunakannya berjudi dan menggunakan Elvis sebagai ATM berjalannya saja. Banyak juga yang beranggapan bahwa Kolonel Tom Parker bertanggung jawab atas kematian Elvis Presley. Di saat yang hampir bersamaan, Kolonel Tom Parker yang sedang kritis terbangun dari kenangannya ketika sedang menjadi manajer Elvis Presley dan mengatakan jika dia tidak bersalah. Waktu diputar jauh sebelum masa kritis Kolonel Tom Parker yang pada saat itu telah keluar dari karnaval dan masuk ke dunia bisnis musik country yang pada saat itu ia bermitra dengan Hank Snow, salah satu bintang terbesar yang ia miliki. Dan set waktunya berada di daerah Texarkana tahun 1955. Ketika pada saat itu anak Hank Snow memutar sebuah lagu country yang ada ritme negronya. Namun setelah diketahui ternyata penyanyinya adalah orang berkulit putih, berbeda dengan kebanyakan. Karena biasanya ritme negro dinyanyikan oleh orang kulit hitam. Karena mengetahui keunikan yang terjadi, maka Kolonel Tom Parker dan mitranya bergegas pergi ke Louisiana di mana penyanyi country musik dengan ritme negro tadi akan tampil di sana. Bertemulah Kolonel Tom Parker dengan penyanyi kulit putih tadi meskipun tidak secara tatap muka karena Kolonel hanya memperhatikan dari kejauhan. Dan dia akhirnya bertemu dengan penyanyi kulit putih tadi yang bernama Elvis. Kemudian dia mendengar Elvis dan teman-temannya sedang mendoakan Jesse, saudara kembar Elvis yang telah meninggal. Sejak kecil ternyata Elvis ini ingin menjadi superhero dan membebaskan ayahnya dari penjara. Masa kecil Elvis ia habiskan di lingkungan orang berkulit hitam. Ia punya keinginan untuk membelikan ibunya Cadillac berwarna pink sama seperti buku komik yang ia baca. Kembali mundur jauh ke masa kecil Elvis di tahun 1947 di Mississippi. Mendengar dari kejauhan ada suara orang yang sedang bernyanyi, Elvis dan teman-temannya segera ke sana dengan mengintip di sela dinding rumah. Tak lama dari itu mereka mendengar lagi orang-orang menyanyi di sebuah tempat dan segera ke sana. Dia melihat orang bernyanyi dengan gerakan yang sangat energik, kemudian Elvis dengan segera menggerakkan badannya dan gerakan itulah yang dipakai sampai ia menjadi penyanyi seperti saat ini. Kembali ke tahun 1954 saat produksi lagu yang didengar oleh Kolonel Tom Parker di sebuah studio musik yang bernama Sun Studios. Awal terpilihnya Elvis sebagai penyanyi di sana dikarenakan Sun Studios bingung bagaimana membayar tagihan dan tak sengaja ia menemukan bakat yang luar biasa di dalam diri Elvis. Dan semenjak itulah Sun Studios kembali membaik dan lagu yang dibawakan oleh Elvis menjadi hits. Kembali ke Louisiana di mana Elvis manggung pertama kali dan Kolonel Tom Parker mengawasinya dari kejauhan. Dengan impresi pertama Kolonel Tom Parker, Elvis adalah orang yang aneh karena memakai make up yang feminim serta rambut yang klimis. Di awal ia bernyanyi, penonton tidak merespon dengan baik. Namun setelah menggerakkan badannya yang bergetar-getar, lihatlah respon penonton. Come back, baby, come back, terutama penonton wanita yang berteriak histeris hingga menggetarkan para wanita. Begitupun dengan salah satu manajernya di Sun Studios. Dan pada saat itulah Tom Parker melihat potensi cuan. Singkat cerita, Elvis akhirnya pergi bersama Kolonel ke Florida dan memasukkan Elvis sebagai aksi terbarunya. Dan tur juga ke berbagai negara bagian. Tiketnya habis semua berkat Elvis Presley. Namun antara Elvis dan Kolonel ini belum pernah bertemu secara langsung. Di sisi lain, karena jadwal yang padat dan harus selalu fit, seorang rekannya menawarkan obat untuk ia konsumsi agar tetap bugar dan tanpa pikir panjang obat tersebut langsung dikonsumsi oleh Elvis Presley. Waktu jeda manggung dan Elvis sedang masuk ke salah satu wahana di karnaval, ia akhirnya bertemu dengan Kolonel Tom Parker. Berkelilinglah mereka berdua dan Kolonel menceritakan kehidupannya ketika masih di karnaval. Mereka masuk wahana biang lala dan di sanalah Kolonel Tom Parker mengajak untuk bekerja sama sekaligus ingin menjadi manajer Elvis dan sepakatlah mereka berdua. Berpindahlah kepemilikan Elvis Presley yang tadinya di Sun Studios kini berada di RCA yang mana menjadikan dirinya pembelian termahal di sepanjang sejarah musik. Pada akhirnya impian untuk
membelikan ibunya Cadillac Pink tercapai, dan rekaman pertamanya di label RCA mulai merubah Elvis Presley dan keluarganya. Singkat cerita, pada akhirnya kehadiran dan ketenaran Elvis Presley menjadi kontra dan dikecam dilarang tampil di media karena gerakan tarian Elvis yang vulgar untuk musik rock and roll dan warna kulit yang ia miliki menjadi perdebatan. Karena ritme musik yang ia mainkan adalah gospel, yang mana jenis musik dan ritme seperti itu adalah gaya orang berkulit hitam. Sementara itu adalah makanan Elvis sehari-hari, karena pada saat ia kecil, ia tinggal di daerah yang mayoritas orang berkulit hitam, dan saat itu juga diskriminasi ras di Amerika sedang panas. Maka dari itu, Elvis dikecam. Karena kecaman atas Elvis tersebut, Kolonel Tom Parker memutar otak untuk merubah penampilan Elvis Presley agar mesin uangnya tetap berjalan dan menyuruh Elvis untuk tidak menggoyangkan badannya seperti biasa. Dan hari perubahan Elvis Presley pun tiba. Pada saat itu dirinya dicap bodoh dengan tampilan baru yang ia kenakan. Elvis sempat emosi dan penggemarnya lebih suka Elvis Presley yang dulu. Tibalah Elvis di konsernya dan dengan peraturan untuk tidak bergoyang selama ia menyanyi. Namun pada akhirnya peraturan hanyalah peraturan. Elvis tetap menggerakkan badannya yang membuat para fansnya yang sebagian besar wanita teriak histeris. Dan dirinya tetap di gayanya tersebut karena ia nyaman dengan style seperti itu. Di sisi lain, Kolonel Tom Parker kesal dengan tindakan Elvis yang tidak mau menuruti keinginannya untuk tidak bergoyang selama menyanyi. Dan pada saat itu pula kerusuhan pun terjadi yang mengakibatkan Elvis pun dibawa pihak berwajib dan harus menjalani hukuman. Dia harus memilih antara pelatihan dasar di Jerman atau menjadi tahanan. Namun pihak keluarga pun setuju untuk pelatihan dasar saja. Sayangnya ibu Elvis pun meninggal karena terlalu banyak minum alkohol hingga akhirnya terkena masalah hati yang mengakibatkan ia meninggal. Setelah masa hukumannya selesai, akhirnya Elvis kembali ke Hollywood sebagai aktor dengan bayaran tertinggi yang membuat popularitas Elvis semakin naik hingga mampu mengubah dunia. Sampai pada akhirnya Elvis lelah untuk mengikuti peraturan yang dibuat oleh kolonel dan menyadari bahwa itulah yang membuat ibunya meninggal. Elvis pun menyuruh temannya membantu membuat Elvis kembali seperti yang dulu. Pada malam Natal saat ia konser, naiklah ia dengan jaket kulit hitamnya menggerakkan kembali badannya. Hal itu membuat Kolonel Tom Parker sebagai manajernya naik pitam karena selain gaya Elvis yang kembali seperti dulu, lagu yang ia bawakan juga tidak sesuai dengan yang direncanakan dan disetujui. Karena Elvis ingin menyanyi dengan lagu yang ia suka, gaya yang dia suka, dan yang ngebuat dia nyaman, bukan menjadi orang lain. Di saat Elvis Presley sedang ada acara di televisi di tempat lain, Robert F. Kennedy alias Bobby Kennedy, seorang senator yang baru saja menyelesaikan pidatonya pada saat itu, tertembak yang ngebuat konser tersebut berhenti sejenak atas kabar duka yang mereka dapat. Kolonel dihantui lagi dengan pikiran dan ada seseorang yang mengatakan jika kolonel tidak punya paspor, tidak punya tempat tinggal, dan tidak pernah menjadi kolonel. Namanya pun bukanlah Tom Parker, melainkan Andreas van Kuijk yang melarikan diri dari Belanda. Kembali lagi ke Elvis yang saat ini sedang berada di sebuah gedung bersama kolonel untuk mengecek dan mempersiapkan untuk konser terbesar di dunia yang akan Elvis adakan. Singkat cerita, di mana konser tiba, Elvis pun menyanyikan lagu pertama yang berjudul That's Alright sekaligus tribute untuk mamanya yang telah meninggal. Di sela konsernya, Elvis memperkenalkan istrinya kepada penonton, manajernya Kolonel Tom Parker, dan menyanyikan lagu Suspicious Minds yang mirip banget dengan yang dialami Elvis karena dia seperti terperangkap tak bisa keluar dari Kolonel Tom Parker. Konsernya tadi diakhiri dengan lagu Can't Help Falling in Love with You. 6 minggu kemudian Elvis kembali melakukan konser, namun pada saat itu keamanan tidak ketat dan sesaat sebelum Elvis manggung, ia mendapati ancaman bahwa dia akan dibunuh. Dan pada saat konser tiba, ada seorang pria yang naik panggung dan mendekati Elvis, namun Elvis meluncurkan kakinya ke arah pria tersebut yang mengakibatkan konser tersebut agak terganggu, yang membuat kolonel marah karena tidak adanya keamanan yang ketat terhadap konser Elvis. Setelah kejadian tersebut, rencana konser selanjutnya adalah 15 kota dalam 15 hari, namun dengan keamanan yang lebih ketat pastinya. Bahkan kolonel ingin keamanan yang lebih ketat daripada keamanan presiden. Beberapa kota telah selesai dan akibat padatnya jadwal membuat Elvis meminum banyak pil, dan Elvis pun beberapa kali dekat dengan fansnya, bahkan membuat jarak dengan istrinya jauh. Istrinya menganggap Elvis tidak mencintai dirinya lagi dan akhirnya istrinya meninggalkan Elvis. Di lain hari saat Jerry bersama Elvis sebelum konser dimulai, Jerry mengatakan bahwa tidak ada yang namanya tour internasional seperti yang dijanjikan kolonel karena kolonel sendiri tidak punya kewarganegaraan dan gak ada identitas resmi. Mendengar cerita dari Jerry, Elvis pun jatuh pingsan. Lalu tibalah Kolonel Tom untuk menyuruh Elvis tetap melanjutkan konsernya dibanding membawanya ke rumah sakit. Namun atas persetujuan ayah Elvis dahulu. Karena ingin yang terbaik untuk anaknya, akhirnya dokter yang menangani Elvis pun menyuntikkan obat agar Elvis cepat pulih. Tiba di mana Elvis kembali konser dan di sela ia bernyanyi, Elvis melakukan hal yang biasa dia lakukan,
menyebut pimpinan konser terlebih dahulu, kemudian diteruskan memperkenalkan manajernya, Kolonel Tom Parker. Namun kali ini ia berbeda, mengenalkan manajernya kepada para penonton dan fansnya. Dan sontak membuat Kolonel terkejut karena Elvis mengatakan jika Kolonel punya hutang yang besar dan konsernya di malam itu adalah pertunjukan yang terakhir yang ia mainkan. Penonton pun ikut terkejut dengan yang diucapkan oleh Elvis, diikuti dengan Kolonel yang pergi ke belakang panggung. Elvis pun meneriaki Kolonel yang tidak memiliki paspor dan memecat manajernya tersebut karena sudah mengetahui kebohongan yang dilakukan manajernya. Namun Elvis semakin marah karena mengetahui jika manajernya mengambil 50% dari yang ia hasilkan dan membawa seluruh aset yang dimiliki oleh Elvis. Singkat cerita, Elvis akhirnya bertemu dengan istrinya lagi di bandara sesaat Elvis ingin pergi keluar untuk membintangi film bersama Barbra Streisand. Dan istrinya menawarkan sebuah tempat istirahat untuk Elvis sekaligus tempat penyembuhan baginya karena telah banyak mengonsumsi obat-obatan. Kemudian pergilah Elvis untuk berangkat membintangi film sekaligus berpisah dengan istri dan anaknya. Film akhirnya ditutup dengan pemberitahuan jika Elvis meninggal di usia yang cukup muda, yaitu 42 tahun karena serangan jantung. Banyak orang yang kehilangan karena Elvis adalah legenda rock and roll dunia, sementara pemakamannya sangat dipenuhi orang. Terakhir kali Elvis bernyanyi pada tahun 1977 yang pada saat itu dirinya sudah tidak mampu untuk berdiri dan menyanyikan lagu terakhir bagi fans dan bagi dunia yang berjudul Unchained Melody. Dan potongan ini adalah rekaman Elvis yang asli ketika menyanyikan lagu tersebut. Di film ini juga mengungkapkan nasib Kolonel Parker yang pada akhirnya terungkap penyalahgunaan keuangan dalam serangkaian tuntutan hukum yang dimulai beberapa tahun setelah kematian Elvis. Kolonel menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan kesehatan buruk, berkeliaran di kasino Vegas untuk berjudi. Dan begitulah sepotong perjalanan Elvis Presley yang diceritakan oleh film ini, sekalian mengenang bintang rock and roll tersebut. Sekian video recap gua, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.